Sehingga lebih baik kita ngambil langkah sesuai dengan arahan dan edaran Pak Gubernur. Sudah jam 9 malam anak-anak di rumah belajar. Supaya apa? Supaya besok paginya dia bisa bangun pagi, karena jam 4 harus bangun. Aturan jam malam untuk pelajar resmi diberlakukan di seluruh Jawa Barat pada Minggu 1 Juni kemarin. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain turun langsung untuk meninjau pelaksanaan aturan tersebut. Om Zain keliling daerah Purwakarta didampingi oleh Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan unsur keamanan lainnya. Ia mengatakan aturan jam malam bagi siswa SD, SMP, dan SMA diberlakukan demi menjaga moral dan keselamatan generasi muda Jawa Barat, termasuk juga mencegah tawuran, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dan remaja yang masih sekolah dilarang untuk beraktivitas di luar rumah setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya ikut kegiatan atau latihan dari sekolah atau lembaga pendidikan, ikut kegiatan keagamaan atau sosial atas izin orang tua, dan pergi keluar rumah bersama orang tua. Ini adalah kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi guna mencegah terjadinya kenakalan remaja. Pantauan Tribun Jabar, sejumlah pelajar di Purwakarta masih kedapatan melakukan aktivitas di luar rumah setelah pukul 9 malam. Mereka langsung diminta pulang oleh Bupati Om Zain karena keesokan paginya siswa harus sekolah. Om, kegiatan malam ini seperti apa, Om? Malam ini kan malam pertama pemberlakuan jam malam untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA. Jam malam itu jadi setelah jam 9 pukul 21 nggak boleh berkeluyuran sampai pukul 4 pagi. Kalau yang kedapatan masih ditemukan gimana, Om? Ya kita bina. Ya kita anggap semua titik ini rawan. Kenapa? Karena camat juga sama dengan timnya, kepala desa dengan timnya, Babin Mas, Babin Kamtibmas, semua operasi di wilayahnya masing-masing. Gitu. Yang tentunya Selain di jalan kan banyak kafe-kafe yang kita sisir semuanya. Kafe-kafe kita sisir, jalan kita sisir semuanya. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Nah, terus pengecualian yang kedua mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, mereka keluar bersama kedua orang tuanya. Terus yang keempat, tentunya malam hari libur. Kalau malam hari libur boleh. Ini berlaku untuk jam malam masuk sekolah di luar hari libur. Harapannya gini, jadi kita nggak mau terlambat. Kenapa? Karena tawuran itu, ya kan, biasa terjadi di malam hari, ya kan. Ada yang sengaja memang mereka bertawuran, pelaku tawuran, ada yang terbawa-bawa, atau ada yang apa sekali ini kalau bahasa Sundanya apa itu? Dia tidak tahu menahu, yang kebetulan keluar, gitu loh. Yang kebetulan keluar dan menjadi korban. Sehingga lebih baik kita ngambil langkah sesuai dengan arahan dan edaran Pak Gubernur. Sudah jam 9 malam anak-anak di rumah belajar. Supaya apa? Supaya besok paginya dia bisa bangun pagi, karena jam 4 harus bangun. Subuh harus bangun karena sekolahnya kan jam 6. Jadi jam 6 bangun, kalau masuk jam 6 berarti dari rumah itu bisa jam 5 atau setengah 6. Seger mukanya gitu. yang dibina itu Seluruh desa, bukan kecamatan. Desa seluruh. Coba cek oleh bapak-bapak, seluruh desa. Kepala desa membuat tim, membuat satgas. Semua razia. Di lingkungannya, tingkat RT, tingkat RW. Semuanya. Om, pembinaan itu apa dimaksudkan kemana? Enggak, kan beda tentunya penanganannya. Tidak. Jadi ini akan lebih attention, lebih ini aja dari sekolah, dari orang tua, nanti orang tuanya kita kasih tahu, terus pihak sekolahnya kasih perhatian khusus agar tidak terjadi lagi setelah jam 9 mereka berkeluyuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.